Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita senantiasa merasakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan marilah nikmat yang telah Allah berikan ini kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam serta salawat semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah sampai yaumul akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa tinggal 1 pekan lagi kita akan masuk bulan Ramadan tahun 1446 Hijriyah. Kalau di keputusan Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa 1 Ramadan itu akan jatuh pada tanggal 1 Maret. Artinya tanggal 28 Februari ini kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Maka yang waktu kurang lebih 1 pekan ini, marilah kita berusaha untuk mempersiapkan diri kita di dalam menyambut bulan Ramadan, baik kita persiapkan secara batin kita maupun secara lahiriah kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan bulan puasa atau ibadah di bulan Ramadan ini, kita harus menyiapkan dari sekarang. Dan tentu saja motivasi yang harus kita bangun adalah bulan Ramadan ini jangan-jangan bulan yang terakhir yang akan kita temui. Artinya bulan Ramadan yang tahun yang akan datang, jangan-jangan kita sudah tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Untuk itu, ketika kita sudah termotivasi bahwasanya kita sudah memiliki azam yang kuat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini dengan sungguh-sungguh, maka ini sudah menjadi awal yang baik bagi kita. Karena apa? Berarti kita akan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah yang ada di bulan Ramadan. Maka yang pertama, tentu saja bekal yang harus kita persiapkan adalah bekal keilmuan kita. Maka termasuk mari kita buka kembali catatan-catatan kita tentang Ramadan, tentang bagaimana hukum-hukum Ramadan, siapa saja yang boleh tidak melaksanakan Ramadan, bagaimana dengan sahur, bagaimana dengan berbuka puasa. Maka mari kita buka kembali catatan-catatan kita yang sudah kita simpan rapi. Agar apa? Agar ibadah kita akan semakin berkualitas. Ibadah kita di bulan Ramadan ini akan semakin berkualitas. Ketika kita beribadah memiliki dasar yang kuat, yang di situ kita berpegang teguh pada Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka ibadah kita akan lebih mantap. Dan harapannya dengan kita mengetahui daripada hukum-hukum ataupun syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka ibadah kita akan lebih berkualitas. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang harus kita siapkan di dalam bulan Ramadan adalah kita harus mempersiapkan ibadah dengan mal kita atau dengan harta kita. Maka di dalam bulan Ramadan
kita ketahui bersama bahwasanya di situ pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengetahui pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah momen yang baik untuk kita ini mendulang sebanyak-banyaknya pahala di bulan Ramadan tersebut. Nah, di antaranya apa? Di antaranya adalah dengan kita mempersiapkan harta kita untuk kita pergunakan menyambut bulan Ramadan dengan kita perbanyak bersedekah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang mukmin itu pada prinsipnya haruslah menjadi orang yang dermawan. Maka di dalam salah satu pintu yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita ingin meraih keuntungan yang besar di bulan Ramadan adalah melalui pintu sedekah. Maka Islam, agama kita ini memerintahkan kita untuk senantiasa bersedekah. Dan terkhusus di bulan Ramadan ini juga adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar di situ pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya pun memerintahkan kita, bahkan memberikan contoh kepada kita sebagai umat Islam agar kita ini menjadi hamba yang dermawan dan hamba yang pemurah. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satunya memiliki sifat yang dermawan. Dan sebagaimana di dalam hadis dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi. Innallaha ta'ala jawad, yuhibbul jawad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah Maha Pemberi dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala yakrahu atau membenci akhlak yang buruk. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang Maha Pemberi. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi center daripada kita ketika kita menjadi seorang yang dermawan, bahwa Allah itu adalah yang Maha Pemberi. Maka ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus berusaha untuk menjadi hamba yang dermawan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai akhlak yang mulia. Maka salah satu di antara akhlak yang terpuji adalah kita ini menjadi orang yang mengulurkan tangan kepada orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita. Inilah yang Allah cintai daripada umat yang di dalam hal ini adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu membenci akhlak yang buruk. Maka akhlak-akhlak yang buruk ini Allah Subhanahu wa taala benci, maka hendaklah kita meninggalkan akhlak yang buruk ini. Jangan sampai kita ini memiliki akhlak yang buruk. Suka minum minuman keras, suka berjudi, suka mencuri dan sebagainya. Maka naudzubillah summa naudzubillah, maka ini harus kita tinggalkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini maka kita berkesimpulan bahwasanya pelit, bakhil, tidak mau menolong orang lain ini adalah sebuah akhlak yang tidak baik. Dan menjadi seorang yang dermawan ini adalah termasuk sifat ataupun akhlak yang baik yang di situ akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk sifat suka meminta-minta ini bukanlah ciri seorang muslim. Maka seorang muslim ini harus berusaha untuk menjadi orang yang suka memberi, bukan orang yang suka meminta-minta.
Maka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan tangan di atas adalah orang yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Hadis riwayat Bukhari. Maka Rasulullah itu sudah menyampaikan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka kemudian jangan kemudian diakali, mintanya gini, mintanya ngambil dari atas. Nah ini kan ngakali. Tapi pada intinya adalah bahwasanya orang yang suka memberi ini lebih baik daripada orang yang suka meminta-minta. Maka ini harus menjadi sifat bagi diri kita, menjadi orang yang suka memberi atau menjadi orang yang senantiasa tangan di atas. Selain itu, jika itu sifat dermawan itu didukung dengan kepahaman ilmu yang baik atau tafaqquh fiddin, atau mengilmui agama ini dengan baik, sehingga ketika kita menjadi orang yang dermawan dan kita paham dengan ad-dinul Islam, maka di situ akan tercipta sifat alim dan ju'ud atau dermawan. Maka ketika kita ini sudah memiliki bekal ilmunya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak hal bagi orang yang dermawan, maka ketika ini bersatu, orang yang faham tentang agama dan kemudian dia orang yang dermawan, maka inilah terkumpul dua kebaikan. Maka ketika kita terkumpul dua kebaikan ini, maka maslahat umat yang baik akan tercipta. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga menerangkan tentang kedudukan hamba Allah yang paling tinggi, yaitu dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia itu untuk 4 jenis hamba. Yang pertama adalah hamba yang ketika diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala serta pemahaman terhadap ilmu agama, maka ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam menggunakan hartanya itu ia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia gunakan untuk menyambung silaturahmi, dan ia menyadari terdapat hak Allah pada hartanya, maka inilah kedudukan hamba yang paling baik. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini hasan sahih. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika di situ hamba yang faham akan dinul Islam, kemudian dia adalah hamba yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang cukup atau harta yang melimpah, maka ketika dua hal ini terkumpul pada satu orang yang alim, orang yang memiliki pemahaman agama yang baik, maka di sini harta itu akan digunakan untuk fisabilillah, untuk meraih jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan harta itu. Dan ia akan menggunakan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak atas harta yang ia miliki. Dan tentu saja ketika orang yang paham tentang dinul Islam, tentang agama ini, maka dia menyadari harta yang dimilikinya ini bukanlah sepenuhnya milik dia. Maka ada hak-hak orang lain, ada hak Allah di dalam hartanya. Maka ketika seseorang ini sudah menyadari ada hak orang lain, ada hak Allah Subhanahu wa taala di dalam hartanya ini, maka dia tidak akan berat ketika melepaskan hartanya untuk fisabilillah. Maka ini pentingnya pemahaman ilmu agama yang harus kita miliki. Dan ketika kita ini hanya memiliki sifat dermawan, kemudian kita tidak paham dengan dinul Islam, ada orang yang minta sumbangan untuk
misalkan malam 17-an minta sumbangan untuk hura-hura dan sebagainya, is loss. Untuk apa lagi? Untuk yang hal-hal negatif loss. Sewa campur sari misalnya loss. Karena apa? Tidak menggunakan tafakuh fiddinnya tadi, tidak menggunakan pemahaman agamanya tadi. Maka ketika orang yang paham agama dan memiliki harta, maka dia bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang bisa menghantarkannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya kita ini memahami dinul Islam ini. Ketika kita memiliki harta, maka harta itu akan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang telah Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita. Kemudian yang berikutnya, ada beberapa keutamaan di dalam kita bersedekah. Maka ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan, sehingga apa? Ketika kita bersedekah itu kita benar-benar termotivasi, ada keutamaan yang ada di dalam sedekah kita itu. Maka yang pertama, sedekah itu dapat menghapus dosa. Sedekah itu dapat menghapus dosa. Maka Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka diampuninya dosa-dosa kita itu dengan sedekah ini, tentu saja tidak hanya kemudian dengan sedekah saja. Nanti dipahami, wah sedekah dapat menghapus dosa, wis bar korupsi di sedekahke, wah engko gen dihapusi, diampuni dosa-dosanya. Bar mencuri mungkin sebagian disedekahkan, apa biar diampuni dosa-dosa. Tidak seperti itu pemahamannya. Maka sedekah itu dapat menghapus dosa itu ketika dibarengi dengan kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibarengi dengan kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita? Maka sebenarnya kunci daripada Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya kita dengan bertaubat. Dan sedekah itu untuk menguatkan daripada taubat kita. Maka kalau kita kemudian terlena atau tidak sengaja kita melakukan satu perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita ingat, kita tahu, maka kita harus segera untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kunci daripada taubat itu adalah kita merasa gelo atau kita ini menyesal atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Apa kemaksiatan yang sudah kita lakukan itu kita menyesal. Kemudian berazam menguatkan diri bahwa tidak akan melakukannya lagi, dan di masa yang akan datang pun tidak akan melakukannya lagi. Maka ketika kita sudah memiliki niat yang demikian, kemudian kita perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita barengi dengan kita bersedekah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka keutamaan bersedekah yang pertama adalah sedekah itu, sedekah yang kita keluarkan ini dapat menghapus dosa-dosa kita. Kemudian ini harus dibarengi dengan taubat tadi, bukan kemudian maksiat, kita melakukan korupsi, kita melakukan kemaksiatan, kemudian mencuri dan sebagainya, kemudian wis sedekah biar Allah mengampuni dosa-dosa. Tidak bisa demikian. Maka ya harus dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kunci daripada Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal
qaumul khasirun, yaitu maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Kemudian tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maka kalau orang yang bermaksiat itu kemudian apakah dengan kemudian sebagian yang dicuri itu kemudian disedekahkan, apakah terus kemudian merasa itu aman? Maka tidak ada yang aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak bisa nyun sewu Allah kok diakali. Allah kok diakali, enggak bisa. Maka ya sedekah itu juga harus dibarengi dengan taubat. Kemudian yang berikutnya, keutamaan sedekah yang berikutnya adalah orang yang bersedekah ini akan mendapatkan naungan di hari akhir nanti. Maka orang yang bersedekah ini akan mendapatkan naungan di hari akhir nanti. Maka Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari akhir, yaitu salah satunya adalah manusia yang mendapatkannya, yaitu seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya, tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang bersedekah dengan tangan kanannya itu sampai-sampai dia menyembunyikan, sampai tangan kirinya itu tidak tahu. Artinya memang sedekah ini berusaha untuk disimpan rapat-rapat supaya apa? Supaya di situ tidak timbul rasa sum'ah, timbul rasa kemudian berbangga diri terhadap loh aku sedekah. Kalau ditulis nanti tolong kalau saya sedekah ditulis yang besar nama saya di sana. Nah ini kemudian apakah tidak boleh ditulis? Maka ya tidak apa ketika kita bisa menjaga hati kita. Ketika kita bisa menjaga hati kita dan kemudian itu dimaksudkan untuk memotivasi saudara-saudara kita yang lain. Nah, nanti gen go mancing liyane sik tulis jenenge kita kemudian sedekahnya berapa, enggak apa. Asal kita bisa menata hati kita. Tetapi kata Rasulullah SAW, salah satu di antara orang yang mendapatkan naungan Allah di hari akhir adalah ketika kita itu bersedekah dan dengan tangan kanan kita, tangan kiri kita tidak tahu. Maka ini adalah orang yang mendapatkan naungan di hari akhir nanti. Maka mari ya tidak apa-apa kita berusaha sedekah, ya tidak usah ya, tulis hamba Allah dan sebagainya. Maka tidak perlu banyak orang tahu. Tapi kalau kita sudah siap kemudian memang itu untuk memotivasi, maka itu pun tidak masalah. Maka nanti ada ayat yang mengatakan ya tidak apa-apa ditulis. Kemudian dipublikasikan supaya bisa memotivasi saudara-saudara kita. Kemudian yang berikutnya, sedekah memberikan keberkahan pada harta. Maka manfaat sedekah yang berikutnya adalah sedekah itu dapat memberikan keberkahan kepada harta. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, orang yang bersedekah itu hartanya tidak akan berkurang. Dan malah sesungguhnya harta yang sesungguhnya yang dimilikinya ya harta yang dia sedekahkan itu. Kalau harta yang dia jadikan makanan kemudian kita makan, mohon maaf, selesai masuk perut buang. Harta yang kita belikan rumah yang bagus, kita belikan mobil yang bagus, kendaraan yang bagus, mohon maaf ketika kita meninggal dunia ya jadi rebutan ahli waris kita. Maka sesungguhnya harta yang sesungguhnya yang kita miliki adalah harta yang kita sedekahkan itu. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa harta kita itu tidak akan berkurang dengan sedekah kita. Bahkan ketika kita perbanyak bersedekah, maka fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta kita dari jalan yang lainnya. Maka kalau kita lihat banyak saudara-saudara kita yang di situ ahli sedekah itu ya hartanya enggak habis-habis. Enek we. Ada terus hartanya itu. Maka jangan khawatir ketika kita itu bersedekah itu kemudian wedi ditentek, enggak. Tidak. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita ini menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta kita tidak akan habis.
maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih banyak, akan dilipat gandakan. Nah ini di keutamaan yang berikutnya, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah itu, atau bahkan akan melipat gandakan harta yang kita miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Maka Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Dan bahkan kadang Allah Subhanahu wa taala menunaikan di dunia akan melipat gandakan balasan bagi orang-orang yang bersedekah. Maka dikatakan di dalam surat Al-Baqarah itu kan dilipat gandakan sampai 10 sampai 700. Ya harus yakin kita. Harus yakin dengan, kalau kita tidak punya keyakinan itu ya jangan meragukan Allah Subhanahu. Maka kemarin kita kajian Ustaz Nur Islam itu kan harus husnudzon dengan Allah. Harus berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ini bersedekah ya harus yakin Allah nanti akan menggantikan dengan yang lebih baik, dengan ganjaran yang berlipat ganda, atau bahkan akan menggantikan dengan harta yang akan dilipat gandakan diberikan di dunia. Maka kita harus yakin, harus berhusnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara faedah daripada sedekah ini atau keuntungan daripada kita bersedekah adalah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kita. Kemudian yang berikutnya, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Orang yang menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga, wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, maka ia akan dipanggil dari pintu sholat. Maka kalau orang yang suka menjalankan ibadah sholat malam dan sebagainya, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Kemudian yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat daripada hadis ini, maka ya kita harus punya amalan andalan. Walaupun ya kalau kita tidak mampu untuk bangun malam setiap hari, ya kita andalkan dengan duha kita misalkan. Kalau kita tidak mampu untuk duha setiap hari, ya kita andalkan dengan sedekah kita tiap hari. Subuh, berangkat subuh bawa uang ya 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 dan sebagainya, setiap hari kita sedekahkan. Maka dengan keistiqomahan kita di dalam menjalankan amalan-amalan ini, baik kita istiqomah di dalam mengerjakan sholat sunnah, kemudian ataupun kita berusaha menjadi seorang mujahid, atau kita banyak bersedekah, maka dengan amalan-amalan kita ini Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita melalui pintu-pintu surganya, yaitu dengan memanggil, wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Maka pintu-pintu surga itu akan memanggil kita. Kalau orang yang gemar sholat, ya akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang gemar berjihad menjadi seorang mujahid, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan orang yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Maka mari kita berusaha untuk memiliki amalan andalan yang kita bisa istiqomah, kita bisa senantiasa menjalankannya setiap hari walaupun sedikit. Kan amalan itu kan tidak harus banyak, sedikit tetapi istiqomah itu lebih baik. Kalau lebih baik lagi ya banyak dan istiqomah. Tetapi kalau tidak bisa, kita yang penting kita bisa istiqomah walaupun sedikit. Maka ini
akan membantu kita nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di antaranya adalah melalui bersedekah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita dari pintu surga ini. Maka mari kita berusaha untuk beramal dan beristiqomah. Kemudian yang berikutnya, sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Maka seseorang ini kalau meyakini Allah Subhanahu wa taala itu artinya keimanan kita. Bahwa kita itu yakin Allah akan membalas daripada segala perbuatan kita. Maka diantaranya adalah dengan kita bersedekah ini, maka ketika kita yakin ya kita akan memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala, berusaha meraih janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, was-shadaqu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Yaitu hadis riwayat Muslim, bahwasanya sedekah ini adalah bukti kebenaran iman kita. Bahwasanya ketika kita ini memiliki iman, memiliki kebenaran iman, maka diantara buktinya adalah panggilan sedekah ini akan kita laksanakan. Maka kalau kita punya iman ini, ketika kita punya saudara-saudara kita di Palestina membutuhkan uluran tangan kita, ketika kita ini ada keimanan, maka kita ulurkan tangan kita seberapa yang kita mampu, seberapa yang kita miliki. Maka ketika panggilan itu ada, ya kita berusaha. Walaupun tidak banyak kalau dinilai dengan rupiah, tetapi itu bagian dari bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedekah ini termasuk daripada bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, sedekah dapat membebaskan kita dari siksa kubur. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Maka ini salah satu yang bisa meringankan kita dari siksa kubur, dan semoga kita tidak mendapatkan siksa kubur. Tetapi di antara yang bisa membebaskan kita dari siksa kubur adalah dengan sedekah kita, kata Rasulullah SAW. Bahwasanya sedekah ini akan memadamkan api siksaan yang ada di dalam kubur. Maka ini bagian dari keutamaan bersedekah. Kemudian yang berikutnya, sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Nah ini, maka kalau kita itu tadi, karena sedekah itu bagian dari bukti keimanan kita, ketika kita adalah orang yang rajin sedekah, iman kita kuat, maka ketika kita menjadi seorang pedagang dalam proses jual beli, maka kita akan berusaha menggunakan cara-cara Allah Subhanahu wa taala di dalam berdagang. Kemudian tidak melakukan kecurangan di dalam berdagang. Karena apa ya? Karena sudah diingatkan dengan kita, bersedekah itu nanti Allah akan memberikan janji kepada kita dengan kelebihan-kelebihan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, orang yang bersedekah itu akan merasakan di dalam dadanya itu kelapangan hati dan kebahagiaan. Kalau kita ini sudah belajar untuk bersedekah mulai dari sedikit, kemudian mulai tambah banyak, kemudian kita itu kalau melihat orang-orang yang kita bantu itu rasanya senang, rasanya di hati plong. Maka kalau kita bisa membantu orang itu, kalau sudah merasakan kenyamanan, itulah inilah yang kita dapatkan. Dengan kita bersedekah ini akan membuat kenyamanan di dalam hati kita. Maka Rasulullah SAW ini memberikan permisalan yang bagus tentang orang yang gemar bersedekah itu dengan orang yang pelit. Yaitu perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat
erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari. Maka Rasulullah SAW membuat perumpamaan tentang orang yang pelit dan orang yang bersedekah ini dengan ketika orang ini memakai baju besi. Kalau baju besinya itu, kalau orang yang gemar bersedekah ini pakai baju besi itu ya sama, bajunya sama, tetapi dia merasa tidak kesempitan, kemudian merasa longgar, nyaman, bajunya dipakai nyaman. Maka beda dengan orang yang pelit itu merasa pakai baju kok sesak, sempit, menekan dada dan sebagainya. Ini bedanya atau perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang pelit dan orang yang dermawan. Maka orang yang dermawan ini akan merasa lapang dadanya dan akan merasakan kebahagiaan dengan dia bisa menolong orang lain, bisa bersedekah. Kemudian yang berikutnya, pahala sedekah terus akan berkembang. Pahala sedekah walaupun hanya sedikit itu akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda, sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, sedekah ini akan terus berkembang. Maka seperti dengan amal jariyah. Seperti dengan amal jariyah. Maka amal jariyah itu ketika kita ini memiliki harta, kemudian kita ikut berinfak kepada penghafal kan. Maka dengan harta kita, misalkan dengan kita membelikan Quran kepada penghafal Quran, maka Quran itu ketika dipakai oleh penghafal Quran untuk menghafal Quran, dan penghafal Quran itu akan melakukan amalan-amalan dikarenakan Quran yang sudah kita sedekahkan tadi, maka disitulah berkembang biaknya. Maka itu namanya amal jariyah yang kemudian akan terus mengalir kepada kita. Maka harta kita yang kita sedekahkan itu ketika kita tepat memberikan kepada orang-orang yang memang di situ bisa menjadikan berkembangnya pahala kepada kita, maka itu akan berkembang terus. Dengan kita belikan buat kemudian pembangunan sumur di mana misalkan. Nah, sumur itu ketika airnya mengalir terus dan akan bermanfaat, terus di situ pula pahala akan terus mengalir kepada kita. Maka ini adalah pahala itu akan berkembang terus, Maka ketika kita menanam itu ya tanaman kita akan berbuah dan akan berkembang semakin banyak. Maka termasuk juga dengan sedekah yang sudah kita salurkan. Maka di antara hal yang kemudian kita boleh iri itu adalah kepada orang yang ahli sedekah. Maka iri atau hasad adalah akhlak yang tercela, namun iri kepada orang yang suka bersedekah, ingin menyaingi kedermawanannya, ini adalah akhlak yang terpuji. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Seseorang yang diberikan harta oleh Allah kemudian ia belanjakan di jalan yang hak, di jalan yang benar, dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu dan ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Maka dua hal ini, yaitu ketika orang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan harta itu dibelanjakan di jalan yang benar, maka kita boleh iri. Oh, si A itu sebagian hartanya diberikan untuk panti asuhan sana. Wah, iri. Ingin seperti itu boleh, itu diperbolehkan. Atau orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya dan mengajarkannya ini, maka ketika kita iri yang demikian itu diperbolehkan. Maka dua hal ini yang iri atau hasad yang diperbolehkan secara syariat. Maka termasuk dengan kita iri dengan saudara-saudara kita. Ra iso sedekah kaya ngono, kapan aku iso ya? Itu boleh. Maka termasuk sedekah ini akan menjauhkan diri kita dari api neraka. Maka Rasulullah SAW bersabda, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka walaupun dengan sebiji kurma, artinya apa ya, dengan sedikit pun itu akan bermanfaat bagi kita, menjauhkan kita dari api neraka.
Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka siapapun yang bersedekah dengan sedikit pun Allah akan menghitungnya sebagai kebaikan bagi kita, dan sebaliknya orang yang beramal keburukan sedikit pun juga akan dihitung dengan keburukan. Maka mari kita berusaha untuk bersedekah walaupun ya kecil-kecilan tidak masalah. Sedikit yang kita miliki tidak masalah. Yang penting apa tadi istiqomah. Maka ini adalah faedah-faedah daripada bersedekah. Dan kemudian kita masuk, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika di bulan Ramadan Rasulullah ini lebih dermawan. Nah ini, maka nanti di bulan Ramadan ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW ini adalah orang yang paling dermawan, dan Rasulullah ini di bulan Ramadan lebih dermawan. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu malaikat Jibril. Kemudian Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah SAW ini melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Nah ini adalah Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan, maka Rasulullah ini semakin dermawan. Dan kemudian hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ini adalah orang yang paling berani dan paling dermawan. Nah ini Rasulullah. Maka mari kita di bulan Ramadan nanti kita persiapkan harta kita untuk menggunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bisa kita berbagi buka puasa, berbagi makanan sahur, atau kita membantu orang-orang ketika tadarus membaca Al-Quran dengan hidangan-hidangan dan sebagainya. Nah ini adalah bagian daripada yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Dan satu catatan yang ingin kami sampaikan adalah ketika di bulan Ramadan makanan akan berlimpah, dan bahwasanya satu peringatan yang bisa kita sampaikan adalah bahwasanya di bulan Ramadan ketika makanan berlimpah itu jangan terus kemudian kita ini banyak membuang-buang makanan, karena itu adalah bagian dari mubadir. Inna mubadirina kanu ihwana sayatin. Maka ketika kita itu menghadiri buka bersama atau yang lainnya dengan suguhan-suguhan makanan, ketika kita tidak suka ya sudah, tidak perlu dimakan. Dan juga tidak boleh kita mencela makanan. Kalau mengkritik kemudian kepada orangnya, Mbak masakanmu kurang asin, ini enggak masalah. Tapi ketika kita mencela makanan dan sebagainya, bahkan diceh-ceh tok itu, maka ini yang dilarang atau termasuk daripada mubadir. Maka ini harus kita hindari, okay? Karena nanti makanan akan berlimpah. Ramadan ini mbuh makman kuatah. Nah itu harus kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang mubadir, karena mubadir ini adalah ihwana syayatin atau temannya setan. Dan terakhir termasuk nomor 2 dari belakang negara kita ini adalah orang yang penghasil sampah makanan. Yang pertama itu pun di Arab Saudi. Arab Saudi itu penghasil sampah makanan yang paling banyak. Yang kedua adalah Indonesia. Maka kita harus berusaha untuk bagaimana terhadap makanan ini kita muliakan. Jangan sampai makanan ini kita sia-siakan. Kalau enggak kerja nggih mboten usah didahar, tidak usah diambil. Kemudian jangan sampai kemudian kita hanya ambil kemudian diceh-ceh tok. Termasuk yang biasa menjadi adat kita di jagongan-jagongan atau di kondangan itu kan demikian, hanya diceh-ceh dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Semoga bisa memotivasi diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian agar kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan harta kita. Kita persiapkan apa yang akan menjadi target-targetan kita di dalam ibadah dengan mal kita, dengan harta kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita akan memiliki ibadah yang berkualitas dan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala la'alakum tattaqun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nastaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.